Berkisah pada zaman dahulu di tanah Parahyangan pada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang baginda raja yang ditemani oleh seorang ratu yang hanya memiliki seorang putri. Putri tersebut bernama Dayang Sumbi yang terkenal dengan kecantikan dan juga kecerdasannya. Namun, ia juga terkenal dengan sifat manjanya. Di suatu pagi, pada saat Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa tak enak badan. Selanjutnya, ia secara tidak sengaja menjatuhkan pintalan benangnya ke lantai berkali-kali. Ya ampun, pintalan itu lagi-lagi terjatuh. Siapapun orang yang mengambil pintalan itu, apabila dia seorang laki-laki, akan kujadikan dia suamiku. Namun apabila dia perempuan, maka akan kujadikan dia saudara perempuan. Beberapa saat setelah kata-kata perjanjian tersebut diikrarkan, tiba-tiba datanglah seekor rusa yang sakti bernama Tumang. Kenapa kau yang melakukan pintalanku? Artinya, aku harus menjalankan janjiku untuk menikahi rusa ini. Selanjutnya, Dayang Sumbi dan seekor rusa yang bernama Tumang hidup berbahagia dalam mahligai rumah tangga. Dalam rumah tangga mereka, Dayang Sumbi dan Tumang dikaruniai seorang anak laki-laki yang gagah dan tampan. Anak tersebut tumbuh dan berkembang layaknya seperti seorang anak laki-laki pada umumnya. Anak laki-laki ini dinamakan Sangkuriang. Dalam perjalanan perkembangan pertumbuhan Sangkuriang, keseharian Sangkuriang selalu ditemani oleh Tumang yang selama ini ia ketahui hanyalah seekor rusa biasa yang selalu setia menemaninya. Bukanlah sebagai ayah kandungnya. Dalam perjalanan waktu yang senantiasa bergulir, Sangkuriang berkembang dan tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan, rupawan, dan gagah. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil putranya Sangkuriang. Ananda Sangkuriang, Ya, ibundaku. hari ini ibu sangat ingin memakan daging menjangan. Pergilah ke hutan dan berburu menjangan dan bawalah si Tumang bersamamu. Baiklah, ibundaku. Setibanya Sangkuriang di tengah hutan, Nah, di mana aku bisa mendapatkan daging menjangan yang sangat besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum mendapatkan hasil yang memuaskan. Jika tidak mendapatkan hasil, dengan sangat terpaksa, akan aku hujamkan tombak ini ke dalam tubuh Tumang sebagai ganti hasil buruanku. lalu Sangkuriang mengarahkan tombaknya ke arah si Tumang. Dan benar saja ia telah melakukannya. Tumang pun terkena tombak Sangkuriang dan tak lama kemudian si Tumang sekarat dan akhirnya mati. Begitu Sangkuriang tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tumang kepada ibunya. Ibunda, ini adalah daging menjangan hasil buruanku. Terima kasih, anakku. Kau sangat piawai sekali dalam berburu menjangan. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tumang. Gimana ya si Tumang? Kenapa dia belum juga? Ananda Sangkuriang, kemarilah nak. Ya, ibunda, ada penggerangan. Kau tahu di mana si Tumang? Kenapa dia belum pulang juga? Maafkan aku, ibunda. Tumang telah mati di tanganku. Daging yang ibu makan itu bukan daging menjangan, tapi daging itu adalah milik Tumang. Apa kau bilang? Jadi daging yang kau suguhkan padaku adalah daging si Tumang. Benar sekali, bunda. Dayang Sumbi begitu marah besar mendengar cerita tersebut. Dengan refleks disertai dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sangkuriang dengan sapu yang dipegangnya. Sangkuriang terluka cukup parah di bagian kepalanya. Pergilah kau dari rumah ini. Maafkan aku, bunda. Baiklah, aku akan pergi. Beberapa tahun berlalu,
Sang kuria yang telah mengembara ke seluruh negeri dan selanjutnya memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Sesampai di rumah, sang kuria sangat heran melihat banyak perubahan yang terjadi pada kampungnya. Kemudian ia bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Hai Nona Manis, kau sangat cantik. Aku ingin sekali melamarmu. Apakah aku senting untuk menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Suatu ketika sang kuria meminta tolong untuk merapikan ikat kepalanya, dan Dayang Sumbi pun mengikuti kemauannya. Dayang Sumbi kaget melihat kepala sang kuria yang terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Sang Kuryang, mengapa dahimu terdapat bekas luka? Bekas luka apakah itu? Oh, bekas luka di dahi ini. Dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh rusa kesayanganku. Dayang Sumbi semakin bertambah bimbang. Bagaimana ini? Aku tak mungkin menikahi anakku sendiri. Aku harus mencari cara untuk menggagalkan pernikahan kami. Aku ingin mengatakan sesuatu. Kau adalah anakku. Kau adalah putraku. Aku yang dahulu pernah memukuli kepalamu hingga berbekas seperti itu. Ah, kau bohong. Kau hanya tidak mencintaiku. Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal, bukan? Apa yang aku katakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu. Setelah panjang lebar, Dayang Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya, serta rusa yang bernama Tumang. Namun, sang Kuryang tetap tak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Kuryang, apa kau tetap bersikeras ingin mempersuntingku? Ya, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku akan memberikanmu beberapa syarat. Kau harus membuatkanku 1000 bangunan dan kau harus menyelesaikannya sebelum fajar tiba. Baiklah, akan aku lakukan semua persyaratan yang kau lakukan. Lalu sang Kuryang pun pergi. Kemudian ia mengarahkan segala kesaktiannya dan memanggil jin-jin untuk membuat bangunan. Wahai jin-jinku, datanglah. Aku ingin kalian membuatkanku bangunan dalam waktu semalam. Baik, tuanku. Ketika pekerjaan sang Kuryang tengah berlangsung, Dayang Sumbi menggunakan tipu muslihat, yakni dengan membangunkan ibu-ibu untuk menampi beras pertanda fajar telah tiba. Bu, ya bisa membantu untuk menapi beras? Boleh. Ya. Sang Kuryang berhenti melakukan pekerjaannya, dan jin-jin pun lari terbirit-birit karena mengira fajar telah tiba. Namun, sang Kuryang menyadari bahwa ini hanyalah tipu muslihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang marah dan mengutuk Dayang Sumbi, lalu ia merusak bangunan yang setengah jadi ia buat bersama jin-jinnya. Karena amarah yang tak tersalurkan, sang Kuryang pun menendang batu tersebut hingga hancur dan berserakan. Bangunan itu membentuk sebuah gunung. Aku siapa? Ada apa, tuanku? Di tanganku. Apa Aldinya. belum?